Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kita Mayang Raya Bonsai, Mayang Bonsai Barat. Kali ini kita akan memperlihatkan video atau tutorial cara mencangkok tanaman jenis Aperture Cariaticari. Oke, baik, langsung saja kita persiapkan alat-alat bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk proses cangkok. Kita lihat dulu kondisi tanaman yang mau dicangkok. Ini jenis tanaman Aperture Cariaticari. Batangnya sudah banyak dan batangnya sudah menua, karakter bonsainya sudah muncul. Oleh sebab itu kita akan mudah untuk pembuatan bonsai, jadi kita perlu mencangkoknya biar cabangnya tidak terbuang dengan percuma. Oke, langsung saja kita siapin bahan-bahan yang untuk proses cangkoknya. Di sini ada bahan, ini akar tanaman kadaka ya, cuman di penjual tanaman dan orang awam biasanya disebut moss hitam. Terus kita siapin alat-alatnya, plastik sama gunting sama karter dan tali atau kawat untuk nanti mengikatnya. Langsung saja kita potong-potong moss atau akar kadakanya untuk mempermudah nanti pencangkokan. Kalau beda orang beda media biasanya, cuman kalau menggunakan media moss hitam ini atau akar kadaka ini, nanti dia hasilnya biasanya lebih maksimal dan bagus ya, karena ini penyerapan airnya sangat terjaga dan konsisten. Setelah dipotong-potong, kita kasih rendaman air sebentar untuk kadar airnya biar nanti kalau untuk mencangkok agak lembab. Oke sobat pecinta tanaman hias dan bonsai, kita coba membahas tentang tanaman yang mau dicangkok. Kali ini jenis tanaman yang mau dicangkok ID-nya adalah Aperture Cariaticari atau biasa kadang disebut elephant tree. Tanaman ini berasal dari Afrika, lebih tepatnya itu sekitaran Madagaskar. Tanaman berasal dari Madagaskar. Jenis tanaman karakter ini sangat baik sekali untuk dibuat bonsai karena dia di iklim sangat panas dan hujan, jadi dia cocok untuk ketahanan bonsai dan berumur panjang. Di samping itu karakter utamanya itu batangnya dia ada benjolan-benjolan kerak-kerak, jadi menambah kesan estetik, dan tuanya dapat, cabangnya juga rapat, daunnya kecil-kecil, dan dia mudah adaptasi. Ini sangat rekomendasi untuk dibuat bonsai untuk teman-teman yang pengen ngoleksi tanaman langka atau tanaman impornya. Tanaman ini kategori tanaman langka dan sulit dibudidayakan, soalnya memang tanaman impor dan harga jualnya sangat mahal. Di ukuran segini itu jarang yang punya. Ukuran batang segagang pacul lebih ini di kisaran harga sekitar 3-4 juta tergantung bentuknya. Dikarenakan dia sangat langka dan proses budidayanya agak sulit, tidak dipungkiri, dan akhirnya tanaman ini banyak diburu para pecinta tanaman bonsai dan tanaman hias dan para kolektor. Soal harganya sangat mahal, itu prosesnya sangat sulit dan susah untuk budidayanya. Makanya tanaman ini besarnya juga lama, terus karakternya juga dapat,
Ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang mau mengkoleksi tanaman impor yang untuk bahan dibuat bonsai. Untuk pemilihan cabangnya sebaiknya itu cabang yang pertumbuhan dan cabang yang mau dibuang atau tidak diinginkan. Kita langsung saja kerat cabangnya. Kayak ini bagus untuk kita proses cangkok. Batangnya, daunnya masih tahap fase pertumbuhan dan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi dia kambiumnya masih proses pertumbuhan. Kalau mengkerat batangnya ini harus hati-hati, nanti ditakutkan dia bisa itu patah, soalnya memang cabangnya masih kecil. Jadi 1,5 cm ya batangnya ukurnya, soalnya ini masih kecil, jadinya jangan terlalu jauh jaraknya, nanti dikhawatirkan bisa rusak atau patah. Jadi kita kasih jarak sekitar 1,5 cm sudah cukup, kayak gini. Lalu ditunggu dulu biar agak dia getahnya kering. Kita sembari itu pilih cabang yang lain, kita kelupas lagi kulitnya, kita kerat lagi, jaraknya sekitar 1,5 cm untuk memudahkan nanti pembungkusan. Usahakan jangan terlalu dekat dengan cabang yang masih diinginkan untuk pertumbuhan, jadi motongnya tidak terlalu dekat. Untuk kambium dekari ini lumayan tebal ya, tergantung dia fase pertumbuhannya. Ini kan fasenya kan fase pertumbuhan, jadinya dia tidak dorman. Kalau untuk pemula ini sangat tidak dianjurkan, ini tanaman langka dan sulit untuk dicangkok. Jadi cukup melihat video kami ya, komen-komen atau sembari menunggu kambiumnya atau getahnya kering, kita bisa lanjut untuk kerat lagi atau kita kelupas kulitnya, cabang-cabang yang mau dicangkok atau tidak diinginkan, atau daripada terbuang percuma kita manfaatin dengan cara mencangkok. Tanaman ini daunnya beraroma wangi ya, getahnya juga karena dia mengandung kayak sejenis getah resin, aromanya getahnya ini wangi seperti aroma belendok itu ya, kemenyan Arab ya. kasih hormon alami dari ini ya, tanaman sansevieria atau lidah buaya. Kita olesin sama ini. Untuk teman-teman yang mau inovasi, bisa juga kita menggunakan bawang merah ya, yang diiris atau dilukai, nanti getahnya bawang atau lidah buaya ini diolesin pada cabang yang sudah dikelupas kulitnya, dikerat tadi. Yang bagian atas usahakan yang dioles ini, nanti kan tumbuh apa itu
akarnya ini di sini, bukan di sini. Jadi usahakan yang diolesin yang sini. Ini juga sebagai antiseptik dan kayak pengobat luka, dia memacu pertumbuhan kambium dan akar. Getahnya kayak gini ya. Ini rasanya sangat pahit sekali. Jangan dicoba ya ini ya, kalau untuk pemula. Ini getahnya pahit. Kita pakai lidah buaya dulu tiai. Oke, setelah diolesin kita langsung saja bungkus ya. Tadi kita kelupaan, kita bungkus. Ini bungkusnya usahakan di sekitaran sini kayak gini ya. Pakai mos tadi, usahakan kencang dan rapat. Dapur kita usahakan nalinya ini kencang ya, biar dia tidak berputar-putar atau bergerak. Nanti kalau dia berputar atau bergerak, biasanya proses tumbuh kambium atau akarnya nanti lebih lama lagi. Kalau cabang ukuran kecil gini, kita media cangkoknya jangan terlalu besar dan jangan terlalu sedikit, cukup untuk nanti ukurannya diperkirakan tidak terlalu besar, jadinya tidak membebani cabang, dan tidak terlalu kecil kalau nanti berakar juga kuat untuk nutrisi jangka panjangnya sampai pemotongan. Kita bisa memprediksi atau mengira-ngira medianya biar cukup, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Itu juga nanti proses menentukan hasil dari cangkokan. Kalau tanaman yang biasa menggunakan kokopit itu lebih cepat, tapi kalau di kari ini kadang itu agak sulit dan lama. Jadi kita menggunakan media moss. Jangan lupa tadi media cangkoknya atau mossnya dikasih air ya, biar dia menyerap air untuk kelembapannya nanti terjaga dan proses cangkoknya lebih cepat dan lebih nggak terlalu kering. Ini tanaman ini bisa harganya mahal dan stabil karena proses budidayanya masih tergolong sulit dan lama, jadi dia harganya memang mahal dan banyak diburu kolektor, soalnya karakter batang besarnya juga bagus.
Oke, bisa dilihat hasilnya sekitar 7-10 menit bisa menghasilkan 10 atau lebih cangkokan, cuman kita buatnya ini hanya beberapa cabang yang dicangkok, sangat praktis dan mudah. Oke, setelah kita berhasil selesai cangkokan, kita nunggu nanti akarnya tumbuh atau jalan. Biasanya sekitar akar tumbuh itu sekitar 1-2 bulan, tergantung perawatan kita juga atau kondisi tanamannya. Dan nanti kita buat juga videonya hasil panen dan hasil cangkoknya, nanti presentasinya untuk keberhasilannya berapa persen. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel kita, lihat video dari awal sampai akhir. Moga-moga video cangkok tanaman langka Opergilly Jati kali ini sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin punya bonsai impornya, bonsai langka. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan komen-komen ya di bawah videonya. Terima kasih banyak. Salam satu hobi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.